Ya Allah. Ya Allah. Bismillah la ilaha illallah. Bismillah la ilaha illallah. Belum syara'allah. Rabbi zidni ilma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus untuk para asatidah, para guru-guru yang ada di masjid ini, wabil khusus Ustaz Azmi Dawud. Semoga beliau beserta para asatid yang lain, asatidah yang lain, Allah anugerahi siha wal afiyah selalu. Allah berkahi sisa umurnya hingga terus bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-33. Tentu pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua
diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan saya wasiatkan untuk diri saya dan Anda semua agar kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ke-33, hadisnya An Ibnu Abbas. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Lau yu'tan nasu bida'wahum la'adda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ini hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan, rawahu al-Baihaqi. Telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam al-Baihaqi wa ghairu, dan yang lainnya. Hakada, demikian juga. Wa ba'duhu, dan sebagiannya fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Seandainya, kata Nabi, au kama qala, manusia diberi berdasarkan dakwaannya atau klaimnya, niscaya orang akan mengklaim harta dan darah satu kaum. Akan tetapi bukti itu adalah wajib atas orang yang mengklaim atau yang menuduh, dan sumpah itu atas pihak yang mengingkari. Ini dalam aturan Islam ya. Kalau ada orang yang menuduh dan yang dituduh, yang menuduh wajib mendatangkan bukti, yang dituduh kalau mengingkari harus bersumpah menolak tuduhan itu. Nah, kalau ada orang yang ngaku-ngaku ini miliknya, sementara ada pihak yang juga merasa memiliki, yang menuntut bahwa itu adalah miliknya harus punya bukti. Sementara yang mengingkari kepemilikan pihak lain yang menuntut itu cukup dengan sumpah pada dasarnya, apalagi punya bukti. Karena kata Nabi, au kama qala, kalau enggak begitu orang bisa seenaknya bilang, oh ini punya saya, ini tanah saya, ini milik saya. Oh dia kemarin telah begini ke saya, maka harus ada buktinya. Kalau tidak begitu orang seenaknya menuduh nanti. Maka siapapun yang menuduh harus punya bukti. Yang dituduh kalau enggak setuju cukup membantah dengan sumpah. Makanya kalau ada orang menuduh orang lain berzina, maka dia harus bisa membuktikan. Kecuali dia seorang suami. Kalau seorang suami menuduh istrinya berzina sementara dia tidak punya bukti, ada solusi selain dari bukti. Kalau untuk suami, di surah An-Nur diatur tentang sumpah li'an. Dia sumpah 5 kali, yang kelima dia siap dilaknat oleh Allah kalau dia bohong. Istri membantah, sumpah juga 5 kali, dan dia siap dimurkai oleh Allah kalau dia bohong.
Itu seperti itu. Khusus itu. Tapi pada umumnya harus ada buktinya. Makanya ketika ada orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan si fulan telah berzina. Sayyidina Umar cuek. Orang itu ngomong lagi, si fulan telah berzina, cuek. Si fulan kata beliau, kamu punya bukti enggak? Kalau enggak tak cambuk loh kamu. Itu kata Sayyidina Umar. Jadi buktinya adalah 4 orang yang melihat langsung perbuatan zina itu, dan itu dia melihat dengan sangat jelas seperti orang memasukkan ke dalam seperti dia melihat langsung benang dimasukkan ke lubang jarumnya sampai segitu-gitunya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Maka ini karena ya tadi kalau seandainya orang diperbolehkan menuduh tanpa bukti, wah banyak orang yang tertuduh. Kalau kemudian orang yang mengaku-ngaku sebagai miliknya nggak punya bukti, maka banyak orang yang mengaku-ngaku itu. Itu seperti itu. Makanya daripada konflik-konflik hukum seperti ini, siapa yang menuduh harus punya bukti. Yang dituduh cukup membantah dengan sumpah, apalagi dia punya bukti, tidak sesuai dengan tuduhannya itu. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku ini miliknya, sementara ada pihak yang mengingkarinya, maka yang mengaku-ngaku memilikinya harus punya bukti. Nah, yang mengingkari dengan sumpah, apalagi dia punya bukti. Itu seperti itu. Itu rumus dalam kasus-kasus sengketa dalam muamalah dalam hukum Islam. Itu seperti itu. Berikutnya hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, apa katanya, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Man, siapapun orang ro'a yang melihat, minkum di antara kalian, mungkaron kemungkaran, maka falyughayyirhu, hendaklah ia merubahnya, biyadihi dengan tangan kanannya. Fa illam yastati', maka jika ia tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', maka jika dia tidak mampu, fa biqalbihi, maka dia dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Intinya kita tidak boleh cuek terhadap kemungkaran yang kita lihat. Intinya kita tidak boleh cuek terhadap kemungkaran yang kita lihat. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitabnya At-Tadhkirah itu mengutip hadis sahih Muslim juga. Kan Allah itu sudah menyiapkan 4 saksi hidup, 2 bahkan lebih saksi mati. Saksi hidup yang pertama itu Allah sendiri, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksinya. Itu nanti di mahkamah Allah itu. Saksi yang pertama adalah Allah sendiri, dan itu cukup sudah sebenarnya. Makanya Allah wa kafa billahi syahida. Tapi Allah tidak mau jadi saksi sendirian. Allah maunya yang lain jadi saksi juga. Yang kedua siapa? Raqib Atid jadi saksi, catatan itu. Bukti catatan amal yang dicatat oleh Raqib Atid itu jadi saksi juga nanti. Raqib Atid. Yang ketiga para nabi dan rasul. Itu jadi saksi juga para nabi dan rasul. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah, jadi nabi jadi saksi nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat sesama kita. Jadi saksi nanti sesama kita. Nah, ini yang akan saya terangkan yang terakhir ini, yang keempat ini. Lompat dulu saksi mati. Saksi mati yang pertama adalah anggota tubuh kita ini. Nanti jadi saksi. Surah Yasin ayat 65 itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti tangan ngomong, kaki ngomong. Bahkan di ayat yang lain kulit pun ikut menjadi saksi nanti. Kulit jadi saksi nanti semua. Yang kedua ini alam semesta ini. Bumi yang kita tinggal ini akan jadi saksi nanti. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari di mana bumi pada hari itu menceritakan kabar yang terjadi di atasnya.
Ini masjid ini kelihatannya aja mati, tapi nanti bicara semua, karpet-karpet bicara semua nanti. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, cerita nanti dia. Ya nggak tahu, nanti kalau saya bayangkan kenyataannya pasti lebih dahsyat, tapi ayatnya bunyinya gitu, ya kita imani aja. Dan para ulama menjelaskan juga demikian. Nanti akan jadi saksi tempat-tempat ini. Makanya ada kafaratul majlis itu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu diantara keutamaannya, kalau di tempat itu ada nggak benernya, mudah-mudahan tempat itu tidak menjadi saksi untuk keburukan kita gitu. Yang baik-baik aja. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga hari. Jadi dalam kitab At-Tadhkirah itu disebutkan nanti hari yang pertama kali Allah bangkitkan adalah hari Jumat. Dan hari-hari yang kita lalui itu jadi saksi nanti. Hari Jumat kita ngapain aja, hari Sabtu ngapain aja, hari Ahad kita ngapain aja. Jadi saksi semua ini. Nah, oke. Yang akan saya bahas ini kita yang jadi saksi. Dalam hadis Sahih Muslim diceritakan nanti orang ditanya tentang kesaksian terhadap sesama ini. Kalau kita jadi ini mafhum riwayatnya. Aukamakal. Jadi kalau kita jadi saksi kebaikan, tenanglah. Kamu jadi saksi si fulan ngaji. Oh iya, saya ngelihat beliau ngaji. Enak. Kamu lihat si fulan sholat. Iya, saya saksi dia sholat. Udah nggak ada masalah kalau itu. Poin kebaikan ditambahkan, yang jadi saksi kebaikan ditambah kebaikan juga karena mendukung kebaikan dan seterusnya. Yang nggak enak itu yang kedua. Kamu ngelihat dia nyolong nggak? Kamu lihat dia berbuat curang nggak? Kamu lihat dia nggak nutup aurat nggak? Kamu lihat. Maka kemudian jawabannya iya misalnya. Maka pertanyaan kedua, kamu sudah berusaha merubahnya atau belum? Kamu berusaha merubahnya atau belum? Kalau jawabannya sudah, walaupun hanya dengan misalnya doa atau dengan hati tadi, pengingkaran dengan hati dan mendoakan bla bla bla, maka selamat orang. Tapi kalau dia mengatakan, ya buat apa saya peduli sama dia, neraka dia, surga dia, maka kalau kita cuek seperti itu, yang tadinya menjadi saksi statusnya naik, gak pakai tersangka, langsung terdakwa. Kenapa kita kok tidak peduli dengan kemungkaran yang sedang terjadi? Maka terhadap kemungkaran yang terjadi kita nggak boleh dalam hati cuek, itu nggak boleh, harus peduli kita ini. Ya kita mampunya di mana? Kalau kita punya kekuasaan dengan kekuasaan kita, makanya kata para ulama, yang paling wajib mencegah kemungkaran itu yang punya tangan, yang punya kekuasaan. Itu level yang paling tinggi yang wajib mencegah kemungkaran dalam skala yang besar ya, dalam skala yang pada umumnya dalam skala yang pada umumnya maksud saya. Itu yang paling wajib mencegah kemungkaran itu yang punya kekuasaan. Nah, kalau dia dengan kekuasaan, kalau kita nggak punya kekuasaan, maka yang kedua baru kemudian dengan lisan, dengan nasihat. Kalau kita punya ilmu, plus kalau punya nyali juga. Nah, kalau kemudian yang kedua kita juga tidak mampu karena kita tidak cukup berilmu, atau mohon maaf fakta di lapangan sebagian kita tidak cukup punya nyali untuk menyampaikan itu, paling tidak yang terakhir deh, yang terakhir paling tidak apa? Kemungkaran yang kita lihat kita ingkari, syukur-syukur sertakan doa, ya Allah berikanlah dia hidayah atau petunjuk, ya Allah sadarkanlah dia. Pokoknya satu intinya, jangan cuek terhadap kemungkaran yang kita lihat. Pedulilah walaupun hanya dengan hati. Syukur-syukur kalau kita punya power, punya kekuasaan. Syukur-syukur kalau kita mau dan mampu memberikan nasihat kepada yang bersangkutan. Itu paling tidak. Pokoknya harus peduli, tidak boleh tidak cuek, bahaya kalau cuek. Nantinya jadi saksi malah gara-gara cuek malah menjadi apa? Menjadi enggak tersangka, langsung terdakwa, diadili langsung. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ini makanya dalam Islam itu baik sendiri itu tidak boleh. Kita harus mengajak orang lain juga untuk menjadi baik. Nah, karena yang diterkam oleh serigala itu kata Nabi domba yang sendirian. Jadi yang diterkam oleh serigala itu adalah domba yang sendirian. Tapi kalau kita bareng-bareng menjadi baik, saling mengingatkan, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menguatkan dalam kesabaran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu.
Jadi saling tidak hanya sabar, tapi saling menguatkan dalam kesabaran. Maka insya Allah dengan itu kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulang, jangan baik sendiri, tapi ajak juga orang lain untuk menjadi baik. Nah, itu harus peduli, jangan sampai kita cuek terhadap kemungkaran yang kita lihat harus kita reaksi dengan paling enggak dengan pengingkaran. Syukur-syukur kita bisa menasihati, lebih-lebih kalau kita punya kekuasaan dan mencegah semua kemungkaran yang terjadi itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ini hadis yang ke-34. Adapun hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi, la tahasadu, janganlah kamu saling menghasut, wala tanajashu, dan janganlah kamu melakukan tanajus. Tanajus itu najusun itu kalau menipu lah. Contoh gini, ini contoh kan di muamalah ada namanya najusun, bukan najusun. Kalau najusun kan najis. Ini najusun pakai shin. Ya najusun pakai shin. Contoh gini, ini contoh najusun. Yang tidak jauh-jauh dari menipu itu lah. Contoh gini misalnya, saya mau beli barang atau ada orang mau beli barang gitu lah. Supaya barang ini lakunya tinggi, dia bayar orang itu. Kamu tawar barang itu lebih tinggi supaya dia itu nawarnya lebih tinggi dari kamu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, itu namanya najusun namanya itu. Jadi ada orang mau beli beneran dia mah. Tiba-tiba ada orang datang ke situ, nawar barang itu juga. Oh, saya juga butuh barang ini. Waduh, tinggal satu ini barangnya, Pak. Padahal satu pura-pura itu supaya yang asli beli itu nawar lebih tinggi. Itu dulu itu di Jatinegara gitu. Jatinegara dulu. Gitu. Sekarang masih juga. Di pasar-pasar lawak tertentu itu kadang begitu gitu. Kita naksir barang, tahu-tahu ada aja orang yang nawar itu. Dia seolah-olah dia nawar tinggi. Padahal itu combe semua itu, makelar semua itu. Nah, itu kalau orang yang nggak tahu ya terkecoh. Itu najusun, tidak boleh begitu. Najusun namanya. Nah, termasuk najusun adalah nawar tapi nggak niat beli. Itu najusun juga itu. Kalau tadi kan dia nawar beneran, tapi ada yang pura-pura nawar. Pura-pura nawar ini namanya apa tadi? Najusun. Atau kita yang pura-pura nawar. Jadi nggak niat beli tapi tanya aja. Begitu ujung-ujungnya nggak jadi beli pokoknya. Memang dari awal niatnya nggak beli. Beda kalau gini, kita memang nawar beneran dan memang kita mau, kok tiba-tiba nggak jadi nggak apa-apa. Tapi ini nggak nawar tapi nggak niat beli. Kalau saya biasanya, kalau nggak niat beli itu saya gini, Mas, ini saya nanya aja dulu ya, ini berapa harganya Mas? Oh iya, makasih, nanya aja. Kamu nggak nawar, nanya aja. Jadi jangan sampai kita itu apa tadi? Nawar tapi tidak niat beli. Jadi kalau niat beli tawar, soal nggak jadi nggak apa-apa. Tapi kalau nggak niat beli nggak usah nawar. Itu namanya najusun namanya. Nah, semacam menipu itulah. Kalau niatnya nggak beli tapi kalau niatnya beli monggo tawar nggak apa-apa. Cocok beli nggak jadi ya nggak apa-apa. Atau niat beli memang cocok harganya tapi tiba-tiba nggak jadi karena satu dan hal ya nggak apa-apa juga. Yang penting niatnya beli. Jangan sampai nggak niat beli, itu namanya najusun namanya. Pakai shin. Wala tanajasu, dan jangan lakukan tanajus. Tanajus itu tadi ya semacam menipu tadi lah, mengkelabui semacam, jangan saling mengelabui. Wala tahasadu, pertama jangan hasud, jangan tanajus. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah-marahan. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din, dan jangan membeli sebagian kalian atas barang yang telah dibeli oleh saudaranya.
Wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdhulhu, dan tidak boleh cuek terhadapnya, tidak boleh cuek. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh mendustainya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini, kata Nabi. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Beliau menunjukkan ke arah dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Di dadanya. Jadi takwa itu bukan pada pakaian, bukan, tapi pada hati sini, dada. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu buruk dengan menghina saudaranya atau merendahkan saudaranya muslim yang lain. Kullul muslimi al muslimi haram. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram damuhu, darahnya, wa malu, dan hartanya, wa irdu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim. Telah meriwayatkan hadis siapa? Imam Muslim. Pertama, dilarang hasud. Hasud itu dengki. Menginginkan keburukan terjadi pada orang lain itu namanya hasud. Iradatu syarri ilal ghairi, menghendaki keburukan terjadi pada orang lain, itu namanya hasud namanya. Orang dengki itu dia minum racun tapi berharap orang lain yang mati, itu orang dengki. Jadi orang dengki itu orang yang meminum racun terus dia berharap orang lain yang mati. Itu namanya hasud. Orang hasud itu begitu. Jadi kalau orang yang hasud, orang yang menghendaki keburukan terjadi pada orang lain. Berbeda dengan hasud, namanya ghibthah. Kalau ghibthah itu dia ingin lebih baik dari orang lain, tapi orang lain itu dia harapkan tetap baik. Contoh, ada orang kaya dermawan, dia ingin seperti itu, bahkan lebih baik dari itu. Tapi dia pengen orang itu tetap dermawan dan kaya. Nah, itu namanya ghibthah. Kalau itu boleh, tidak apa-apa. Ada orang ilmunya tinggi, banyak beramal dengan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Kita ingin seperti dia. Nah, itu boleh. Jadi kita ingin dia tetap seperti itu, tapi kita ingin lebih baik dari dia. Itu boleh, tidak apa-apa. Itu namanya ghibthah namanya. Nah, itu namanya al-musabaqatu bil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau itu boleh dalam Islam. Tidak apa-apa itu. Nah, asalkan tadi prinsipnya dia tidak menghendaki keburukan terjadi pada orang lain. Tapi kalau dia mikir semoga dia misal didoakan bangkrut, celaka, macam-macam, terus dia yang tampil, lah itu yang nggak boleh. Itu namanya ingin tampak bercahaya dengan memadamkan cahaya orang lain. Nah, hasud itu ya itu tadi yang menghendaki keburukan terjadi pada orang. Dan orang dengki itu adalah orang yang tadi saya ulang, meminum racun. Dia minum racun tapi dia berharap orang lain yang mati. Dia sedang mencelakakan dirinya sendiri. Itu orang yang hasud itu. Terus kemudian wala tanajashu, sudah saya terangkan tadi ya, tanajush. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah-marahan. Dalam Islam marah itu boleh. Tapi kalau saling marahan itu identik dengan dendam. Identik dengan apa? Dendam. Jadi berkelanjutan. Dalam Islam itu marah boleh, yang tidak boleh itu marah-marah. Ini yang tidak boleh, marah-marah. Nah, saling marahan ini konteksnya adalah ya tidak hanya marah tapi marah-marah plus menyimpan dendam, kesumat. Nah, ini yang tidak boleh dalam Islam. Wala tabaghadu. Ustaz, saya marah sama dia, saya kesel sama dia. Gak dendam, udah saya maafkan. Saya gak dendam, udah saya maafkan. Cuman saya tidak bisa lupa dengan perbuatan dia kepada saya. Maka jawabannya, Anda sanggup memaafkan itu syar'i, Anda tidak sanggup melupakan itu soal memori. Anda sanggup memaafkan itu syar'i, tapi Anda tidak sanggup melupakan itu soal apa tadi? Memori. Enggak dendam, udah kita maafkan, cuman tidak bisa melupakan. Itu namanya soal memori. Boleh. Mana dasarnya? Ketika siapa itu? Wahsy. Ketika Wahsy masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi berpesan, Wahsy jangan sering-sering di depan saya.
Kata Nabi, Wahsy jangan sering-sering depan saya. Apakah Nabi dendam kepada Wahsy? Enggak. Enggak mungkin hati seorang Nabi dendam, enggak mungkin. Apakah Nabi tidak memaafkan Wahsy? Nabi sudah Nabi sudah memaafkan Wahsy. Bahkan Wahsy diterima masuk Islamnya. Apa alasannya Nabi kok bilang Wahsy jangan di depan beliau? Ini alasan beliau. Karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah, kata beliau. Jadi kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Ya, fakta di lapangan lah, sebagian kita ini kan mungkin ada yang orang yang dulu bikin kita kesel banget lah, kesel banget loh. Saking keselnya itu pakai Z, kesel. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena kita udah ngaji nih, udah kita maafkan, udah ya Allah udah saya maafkan. Tapi tidak bisa kita pungkiri kalau ketemu orangnya ingat ya. Tidak bisa kita pungkiri kalau ketemu orangnya, kalau disebut namanya kita jadi ingat ya. Ya sudahlah. Jadi yang penting kita sudah memaafkan itu udah syar'i. Yang penting kita nggak dendam loh ya. Konteksnya itu memang nggak bisa melupakan aja. Nggak dendam, nggak ada rencana balas enggak. Cuman kesel aja sih gitu. Kalau ngeliat orang itu, kalau dengar namanya itu kesel aja. Itu monggo itu soal memori. Dan Nabi pernah mengalami itu ketika Wahsy itu. Walaupun Wahsy sudah menebus itu, beliau mengatakan, dulu aku pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang aku telah membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tebusannya. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu yang membunuh Wahsy. Dulu aku telah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi. Sekarang saya ganti dengan aku bunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Wahsy Musailamah al-Kadzdzab. Allahu Akbar. Jadi marah boleh, yang enggak boleh itu saling marahan yang berkelanjutan. Itu namanya marah-marah. Saya sering sampaikan ya, kalau marah yang boleh itu bagaimana? Kan mungkin sebagian ada yang mungkin bertanya ya atau protes. Kata Nabi kan tidak boleh marah, Ustaz. Dan bukankah ciri orang yang bertakwa itu dia bisa mengendalikan marahnya? Mengendalikan marah itu bukan berarti tidak marah. Nabi itu melarang orang marah, tapi nyatanya Nabi pernah marah. Oh, berarti yang dimaksud oleh Nabi jangan marah itu bukan jangan marah, tapi jangan marah-marah maksudnya. Tapi jangan apa? Jangan marah-marah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Karena Nabi pernah marah. Kalau marah, marahnya tanpa amarah. Ini ciri khas marahnya Nabi. Marahnya Nabi itu marah tanpa amarah. Marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu marahnya Nabi itu. Pertama, marahnya tanpa amarah. Contoh, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dilaporkan kepada Nabi, bikin heboh. Salat Isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Itu Nabi nggak langsung marah. Nabi dipanggil dulu Mu'adz, tabayyun beliau. Tabayyun. Orang kalau pakai amarah, belum jelas di mana harus marah, udah begini pasti. Kan gitu. Kalau pakai amarah, Nabi enggak. Nabi tabayyun. Begitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu datang, kata Nabi, udnu sini mendekat kata Nabi. Enggak langsung dimarahi. Nabi tabayyun, apa betul kamu tadi malam salat Isya jadi imam rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis kalau bahasa kita. Ini mafhum riwayat. Kata sahabat Mu'adz, benar ya Rasulullah. Dikira mau dipuji. Begitu jelas di mana harus marah, di situ Nabi marah. Afatanu anta ya Mu'adz. Nah, di situ Nabi marah. Terus marahnya Nabi fokus, tak kemana-mana. Fokus. Kalau bahasa kita, kemana kamu terhadap surah Sabbih isma rabbikal a'la? Kok surah Al-Baqarah kok enggak Sabbih isma rabbikal a'la aja? Fokus, di belakang kamu itu ada orang tua loh, ada anak kecil, ada yang punya anak kecil, ada yang orang yang sakit, ada yang punya hajat. Fokus, gak kemana-mana marahnya. Jadi gak pakai ngabsen binatang seragunan itu enggak. Kan ada orang kalau marah itu binatang, sekebun binatang itu diabsen semua. Apalagi yang absen orang Jawa Timur, itu ada binatang-binatang tertentu itu yang diabsen. Bangsane bedes barang ini, itu keluar semua itu. Itu kalau marahnya apa tadi nggak fokus. Saya kemarin itu ketemu dengan jamaah saya di sebuah kafe. Terus samping saya itu ada juga anak-anak muda pada ngumpul. Itu ngomong bolak-balik nyebut makhluk yang bernama an. So,
selama itu ngomong itu kuping saya nggak berhenti dengan kata an itu. Mbok kok ngikir ya? Wiritane kok asu ae. Ya, itu dan seterusnya itu. Nah, itu ya kalau marahnya nggak fokus itu gitu. Terus nggak ngasih solusi. Kalau Nabi ngasih solusi. Apa kata Nabi? Kalau kamu mau lama wahai Mu'ad, kerjakan saat sholat sendiri. Ya, jadi itu Nabi itu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Nah, kalau Anda, saya, kita bisa marah seperti itu, marahlah, tidak apa-apa. Jadi marah yang tanpa amarah, marah yang fokus, marah yang ngasih solusi. Itu seperti itu. Yang dimaksud dengan bisa mengendalikan marah itu ya seperti itu. Karena Nabi itu bukan tidak pernah marah, Nabi pernah marah, tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Itu Nabi. Itu seperti itu. Nah, terus wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, apalagi buang muka. Kalau ketemu temannya buang muka, mukanya dibuang, nanti mungutnya repot itu kalau dibuang. Kadang untuk masalah-masalah yang tidak prinsip itu buang muka. Allahu Akbar. Padahal sunnahnya apa? Bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang sumringah, sumeh, bukan siomeh, sumeh. Sumringah itu sumeh, senyum. Biwajhin taliqin, dengan wajah yang sumringah itu sedekah. Wala yabi ba'dukum ala bai ba'din, tidak boleh membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya, itu tidak boleh. Biasanya ini akad salam biasanya. Saya ini pengalaman pas saya beberapa kali lah, entah sekali atau beberapa kali saya lupa, mohon maaf. Itu saya mau membeli sesuatu gitu ya, mau membeli sesuatu, kata penjualnya, maaf Pak, ini sudah ada yang beli. Oh ya sudah, saya yang lain aja. Terus tiba-tiba dia ngomong, tapi kalau untuk Bapak tidak apa-apa deh. Nah, saya tidak mau Mas, kata sama sudah ada yang beli kok ini. Tapi belum dibayar Pak. Enggak, kan sama bilang apa? Sudah dibeli tuh. Ya saya nggak mau, ini kan punya orang Mas ini. Kecuali orangnya mengizinkan, saya bilang gitu. Maunya dia berstrategi gitu. Jadi kan kalau dibilang dari beli orang kan, maksudnya biar harganya lebih tinggi kalau saya pengen betul gitu. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Kan sampean tadi bilang ini kan sudah dibeli orang kan? Iya, tapi untuk Bapak enggak, saya enggak mau, jangan. Tapi sama orangnya belum dibayar, belum dibayar, tapi kan sampean udah janji sama orang itu mau jual ke dia toh. Saya enggak mau. Itu seperti itu. Kecuali orang itu mengizinkan. Kalau orang itu mengizinkan, monggo enggak apa-apa. Atau khiyar majelisnya sudah habis. Khiyar itu kan 3 hari ya. 3 hari. Kalau 3 hari enggak ada konfirmasi, ya sudah, berarti boleh dibeli sudah. Kalau gitu tidak apa-apa kalau seperti itu. Nah, itu seperti itu. Itu satu. Nah, itu hadis ini juga dalam pengertian tidak boleh melamar, juga bisa itu. Tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain, tidak boleh. Jadi misalnya ada seorang, misalnya di antara putri jenengan atau di antara putri kita dan terima lamaran orang lain. Biasa itu kalau nikahnya nggak segera, selama masa khidbah itu ada saja cobaannya. Kadang tiba-tiba muncul kandidat baru yang lebih baik gitu. Kalau nggak segera nikah itu gitu, ada aja kandidat baru ya. Ya, tiba-tiba anak jenengan, putri jenengan tiba-tiba ketemu sama kandidat baru yang lebih baik, yang berminat untuk melamar. Maka tidak boleh itu melamar wanita yang sudah dilamar ini kecuali atas izin pelamar sebelumnya atau diputus dulu secara baik-baik. Loh, boleh Ustaz putus tunangan, gugat cerai aja boleh, masa putus pertunangan tidak boleh. Tapi harus secara baik-baik. Tapi ya gitu, semua hadiah yang diberikan kepada putri Anda sebagai hadiah bersyarat karena bersedia untuk dinikahi harus kembalikan kata para ulama. Kecuali yang sudah habis seperti kue, makanan kan sudah habis. Tapi bangsane peningset, cincin macam-macam kembalikan semua. Kalau perlu ditambah. Kalau membatalkan pertunangan. Jadi membatalkan pertunangan itu boleh, tidak apa-apa. Sebagaimana gugat cerai boleh, maka membatalkan pertunangan lebih boleh lagi. Tapi harus secara musyawarah, baik-baik ngomongnya. Yang nggak boleh itu menerima lamaran yang kedua padahal masih dalam ikatan lamaran yang sebelumnya, itu tidak boleh. Makanya kalau bahasa Nabi tidak boleh kecuali atas izin yang sebelumnya itu. Allah, dan itu terjadi pada beberapa kasus sehingga kemudian sudah hampir nyebar undangan nggak jadi, itu terjadi. Makanya
Ya hati-hatilah intinya gitu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena ingat bersaudara itu disyariatkan. Perbedaan ditakdirkan, bersaudara itu disyariatkan. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimuhu. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada saudara kita sesama muslim, tidak boleh. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh cuek, tidak boleh kita cuek. Paling enggak peduli walaupun hanya dengan doa. Peduli walaupun hanya dengan doa misalnya. Wala yakdzibu, dan tidak boleh kita berdusta, menipunya, mendustainya. Wala yahqiru, dan tidak boleh kita merendahkannya atau menghinanya. At-taqwa hahuna, kata takwa itu di sini kata Nabi. Beliau ngasih tunjuk ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna kata Nabi. Bihasbi imri'in minasyari ayahqira akhahul muslim. Cukuplah buruk seorang muslim yang merendahkan muslim yang lain. Maka kata para ulama, hendaklah kalian keluar rumah itu dalam keadaan kalian tidak merasa lebih baik dari yang lain. Maka para ulama itu selalu mengolah hatinya. Kalau ketemu dengan yang lebih tua, beliau lebih dulu beribadah kepada Allah daripada saya. Beliau lebih baik daripada saya. Kalau ketemu dengan yang lebih muda, saya lebih dulu baligh dan berbuat dosa daripada dia. Saya lebih banyak dosanya daripada dia. Pokoknya selalu cari alasan agar kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Karena begitu kita merendahkan orang lain, masuk dalam hadis ini. Hati-hati. Ini tidak hanya untuk Anda, untuk saya juga sama. Jangan mentang-mentang duduk di kursi itu masalah lebih baik daripada yang di bawah. Ini hati-hati. Nah, begitu kita meremehkan, kita dipandang buruk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memandang lebih hina muslim yang lainnya. Kullul muslimi al muslimi haram. Setiap muslim atas muslimnya ini adalah haram. Apanya? Damuhu, darahnya. Darahnya haram, tidak boleh ditumpahkan. Wa mal, dan hartanya juga haram, tidak boleh diambil dengan cara yang zalim. Wa irdu, dan kehormatannya. Makanya kita nggak boleh riba, nggak boleh nyebar berita bohong, tidak boleh membuka aib saudara kita, tidak boleh. Itu pada dasarnya seperti itu. Rawahu Muslim. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo. Monggo. Sebenarnya adop dari bahasa asing, Ustaz. Jadi kalau kita lihat di percakapan bahasa asing itu sering menyebutkan kata-kata misalnya kursi semacam itu. Nah, itu sudah menempel ke literasi kita. Nah, ini masuk yang tadi Ustaz. Ya, jadi gini. Ada di dalam surah Al-Hujurat itu kan istilah wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling menggelari seseorang itu dengan sebutan-sebutan yang buruk. Jadi kalau sapaan, ucapan itu merupakan bagian dari, mohon maaf, sesuatu hal yang buruk, maka tidak boleh dalam Al-Quran. Wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Contoh misalnya di Banyuwangi itu ada orang kalau manggil orang itu celeng. Ya, piye celeng Latif? Piye celeng Agus? Tradisi seperti itu nggak bisa diteruskan itu. Kenapa? Karena mohon maaf, sebutan untuk celeng babi itu hina. Atau tadi sebut nama binatang kalbun itu asu kalau orang Jawa bilang.
Untuk menyebut seorang dengan sebutan anjing itu, mohon maaf ya, itu sebutan anjing untuk seseorang itu jelas sebuah penghinaan, dan itu dalam Islam tidak boleh karena ada larangan wala tanabazu bil alqab. Tapi ada ungkapan-ungkapan satu masyarakat tertentu yang itu sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu bentuk keakraban saja. Kayak di Jawa Timur itu, tolong harus bisa dibedakan antara misuh sama misuhi itu beda. Nah ini bahasa Indonesianya nggak ada ini. Misuh sama misuhi itu beda. Misalnya gini, saya kalau ketemu sama teman di Jawa Timur, iya apa kabar Cok? Nah itu Cok itu bukan misuh dalam konteks sapaan seperti itu. Kalau monggo, itu konteksnya keakraban. Dan itu Cok itu kan kata ndak ada maknanya gitu loh. Ungkapan-ungkapan wong deswai. Walaupun ada yang mengatakan dancuk itu dari kata daksu. Daksu itu dak tinggalkan su yang buruk. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang menafsirkan. Jadi dancuk itu daksu tinggalkan yang buruk. Jadi kalau memang kata-kata itu kata-kata netral dan tidak ada makna khusus dalam konteks menghina, sampai situ tidak ada masalah. Dan Nabi melakukan di sini, kemarin kita sebut ada ucapan Nabi sakilat ka ummuka. Itu tidak bisa diterjemahkan itu. Kalau diterjemahkan buruk itu artinya sakilat ka ummuka, ibumu berat punya anak kamu. Enggak. Waihak. Nabi nyebut waihak, Nabi. Ada sebutan waihak. Tapi tidak pernah Nabi nyebut seorang itu maaf dengan binatang yang hina, itu tidak pernah. Tapi Nabi waihak pernah. Waihak itu waihak itu kalau bahasa Jawa kan Cok, gitu kan sama aja itu. Nah, jadi jangkrik ya apa kabar rek? Malah kalau orang Jawa Timur itu ada tambahannya. Konsi urip ta? Konsi urip ya, konsi urip ya. Nah, sampai sini untuk ungkapan-ungkapan yang umum yang tidak memiliki makna yang buruk ya, maka silakan, tidak ada masalah karena Nabi melakukan itu sebagai bentuk keakraban terhadap sahabatnya. Sakilat ka ummuka waihak, itu kalau diterjemahannya jelek itu. Makanya saya nggak setuju sama yang menerjemahkan. Itu bahasa-bahasa lokal yang nggak usah diterjemahkan. Ya kayak itu tadi, dancuk itu nggak usah diterjemahkan karena itu ungkapan orang Jawa Timur yang hanya bisa dipahami oleh orang Jawa Timur dan sekitarnya lah pokoknya gitu. Seperti itu. Tapi kalau maknanya jelek jangan, tadi celeng tadi, nah, dan seterusnya. Nah, adapun tadi ungkapan-ungkapan yang Bapak bilang tadi itu pokoknya kalau maknanya jelek jangan. Tapi kalau itu ungkapan umum yang itu hanya ungkapan rasa dan itu tidak ada maknanya, maka tidak ada masalah. Bisa dimengerti maksudnya nggih? Karena wala tanabazu bil alqab tadi itu. Nah, itu misuh. Kalau misui tidak boleh. Jadi misuh sama misui itu beda. Ini gimana bahasa Indonesianya apa ya? Kalau misuh itu tadi ungkapan tadi itu. Kalau misuhi, ya itu konteksnya merendahkan sudah itu misuhi itu. Pancene koniku, pancene koniku ya, wae koniku. Itu udah mulai menghina itu. Merendahkan itu. Nama Pak? Ya misuh. Jadi misuh sama misuhi itu beda itu. Jadi saya ulang ya, Nabi melakukan hal itu dalam bentuk keakraban sebagai bentuk tradisi Arab yang Nabi melakukan itu, dan itu sebagai bentuk keakraban, dan tapi maknanya bukan masuk dalam kategori tanabazu bil alqab. Anda kalau baca hadis, Anda pasti pernah tahu Nabi ngomong waihak. Kadang Nabi sakilat ka ummuka. Cuman kadang di bukunya diterjemahkan. Kalau maksud saya itu enggak usah diterjemah yang begitu itu. Jangan diterjemah. Kenapa? Karena maknanya bisa beda. Kayak celaka 12, itu enggak bisa diterjemahkan, itu tradisi. Tapi karena dia menggunakan kata celaka tidak boleh. Kenapa? Karena itu identik dengan ucapan yang tidak baik. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Lebih sepuh mana? Ustaz Azmi sama lebih sepuh siapa? Lebih sepuh Bapak katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena aturannya bukan aturan Allah. Kalau aturan Allah pasti
sesuai dengan fitrah manusia. Tapi kalau aturan manusia ya namanya juga aturan manusia, ya seenak-enake dhewe. Ya kayak kasus beberapa tarik urut undang-undang yang baru ini misalnya tentang apa macam-macam. Wong undang-undang itu kalau bikinan manusia ya begitu intinya gitu aja lah pokoknya. Tapi kalau aturan Allah kan memang disesuaikan dengan fitrah manusia. Sehingga aturan main dalam hukum Allah itu ya sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Nah, sementara kalau aturan manusia, ya namanya juga aturan manusia kan. Kalau dulu itu ya orang berlaku curang itu dengan cara bermain di harta yang menjadi aset negara. Kalau sekarang orang curang itu mainnya di aturan, Pak. Sehingga nyolong itu jadi resmi gitu. Legal. Orang main di aturannya sekarang, Pak. Itu seperti ya begitulah kalau aturan pakai aturan manusia. Kalau aturan Allah kan baku, Pak. Udah wis jelas lah aturan Allah itu. Makanya ya pakai aturan Allah. Kalau mau nggak seperti yang Bapak bilang tadi ya pakai aturan Allah. Tapi memang tanda kiamat, Pak. Di antaranya hukum dipermainkan, darah diremehkan. Itu tanda hari akhir sudah itu. Ya memang kita kan sudah di sesi-sesi terakhir, Pak. Ya udah jalani aja dengan kesabaran, penuh ketawakalan kepada Allah. Kalau saran para ulama ya banyak-banyak minta tolong kepada Allah karena akhir zaman ini fitnahnya seperti potongan gelap malam, Pak. Nah, kalau kita nggak hati-hati bisa pagi beriman sore kafir, Pak. Makanya kita harus banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Saya kira itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ustaz Azmi. Assalamualaikum. Masalah apa? Hakim. Hakim itu ada 3. Betul. 2 orang. Neraka. 2 orang neraka, 1 orang Surga, betul. Orang yang tahu kebenaran dia akan memutuskan dengannya, maka dia surga. Betul. Orang yang tahu kebenaran namun dia tidak memutuskan dengannya, maka dia neraka. Betul. Dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan dia memutuskan masyarakat tidak berbuat, maka dia neraka juga. Betul. Pertanyaan ini simpel Ustaz. Ini mengadili dengan hukum Allah, mengadili dengan hukum manusia. Sudah ya. Baik. Tentu yang dimaksud dengan hakim di situ pada dasarnya adalah menggunakan hukum Allah pada dasarnya. Karena Nabi bicara itu dalam konteks hakim kaum muslimin, Ustaz, dalam konteks itu. Nah, kalau kita ini saya pakai rumus dasar aja, rumus dasar. Ketika kita memberikan keputusan dengan menggunakan hukum manusia, sementara ada hukum Allah terkait dengan itu, maka dengan kita memutus dengan hukum manusia itu sendiri saja, kita sudah masuk satu di antara 3 kriteria yang ada itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Saya enggak langsung mengatakan kafir ya karena ayatnya berjenjang itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun, fasiqun sama kafirun itu. Jadi berjenjang itu. Tidak lantas otomatis mohon maaf dinyatakan kafir, tidak, tapi berjenjang. Dan tiga-tiganya buruk. Tiga-tiganya buruk. Jadi ketika kita memutus dengan selain hukum Allah, itu tiga-tiganya buruk. Mulai zalim, fasik sampai terberat naudzubillah itu menjadi kafir. Yang menjadi kafir itu kalau serta dengan pengingkaran yang sangat terhadap hukum Allah, itu hati-hati itu. Semacam alergi terhadap ketentuan-ketentuan hukum Allah itu hati-hati. Itu takutnya nanti kena ulaika humul kafirun. Nah, secara umum jenjangnya ya zalim, fasik dan seterusnya. Nah, jadi sependek yang saya pahami itu berhubung dengan hukum Allah, Ustaz. Karena konteks pembicaraan Nabi itu berkait dengan hukum agama. Ada hukum dalam ketentuan hukum Islam. Sependek yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Karena negara Madinah itu walaupun undang-undangnya itu dibuat namanya Piagam Madinah, itu dibuat atas dasar musyawarah masyarakat Madinah yang lintas keyakinan itu, tapi mereka semua sepakat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi hakimnya. Bahkan orang Yahudi pun, Ustaz, ketika punya masalah minta diputus oleh Nabi dengan hukum Islam, Ustaz. Orang Yahudi itu di masa Nabi itu minta diputus dengan hukum Islam. Itu kalau Anda baca beberapa kasus di masa Nabi itu, beberapa orang-orang dari kalangan Yahudi konflik datang sama Nabi minta diputus oleh Rasulullah dengan wahyunya Rasulullah.
dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Yahudi loh itu. Nah, kalau kita aneh lah. Itu aja sih. Apalagi kalau kita kemudian pakai hukum yang diadopsi dari bangsa yang telah menjajah kita 350 tahun itu. Ya itulah anehnya kita. Seperti itu. Gitu ya kira-kira. Tapi saya bukan termasuk orang yang mau gegabah langsung ini kafir, enggak. Karena ayatnya berjenjang itu, dzalimun fasikun kafirun. Tapi kalau untuk yang betul-betul mengingkari, hati-hati. Karena ada beberapa itu tidak sama sekali tidak mengingkari hukum Allah, tapi lebih kepada ini darurat kondisinya. Kalau saya tidak mengambil hak saya melalui jalur hukum ini, nanti terjadi madarat yang lebih besar. Itu mungkin konteksnya yang seperti itu tentu tidak bisa dibilang kafir seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo, Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan amar ma'ruf nyambi mungkar, bukan, tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, itu pemimpin kita ini termasuk kiai ma'ruf itu dalam menyikapi hal-hal yang prinsip seperti Natal itu kan masih ngomong gitu. Itu gimana, Pak? Saya bukan mufti ya. Saya bukan mufti. Tapi saya punya sikap pribadi gitu ya. Bahwa kemudian mohon maaf di luaran sana ada ini itu ya sudahlah, saya nggak bisa komentar apa-apa, nyatanya seperti itu yang terjadi kan ya. Nah ini sikap pribadi saya ya, kita pegang sikap pribadi kita masing-masing, pegang teguh baik-baik, kita buat paling nggak kita bicara intern keluarga kita, syukur-syukur kita bisa ngomong ke sekitar kita yang lebih luas. Sikap kalau saya secara pribadi sebenarnya ya tadi bagi saya ya, ini bagi saya, ini sikap pribadi saya terkait dengan masalah ini hari ini ya, alhamdulillah saya lupa, alhamdulillah hari ini, alhamdulillah saya lupa. Jadi ya ini masalah, kalau bagi saya ini masalah akidah. Kalau masalah akidah itu ya lakum dinukum waliyadin. Sebenarnya konsep dalam Islam itu gampang kok. Kita itu dalam masalah sosial, politik, budaya dan seterusnya, pokoknya yang sifatnya muamalah lah. Itu kita cair dengan secair-cairnya kok. Selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kita cair, kita bisa baik pada semua lintas keyakinan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita itu. Tapi begitu masalah ibadah, masalah akidah kan Islam enak kan jawabannya. Lakum dinukum waliyadin. Saya kira jelas kok. Makanya dulu saya masih ingat pidatonya Pak Hasyim Muzadi itu. Beliau mengatakan, pokoknya yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan dipaksakan sama. Itu kalau bahasa beliau. Iki kok dipaksa ya apa sih ya, dan seterusnya. Ya sudahlah. Saya ulang, saya bukan mufti ya. Saya bukan mufti, tapi saya punya sikap pribadi dan sikap pribadi saya sampaikan. Ya, itu seperti itu aja sih. Saya gitu Bang. Ya. Tapi maksudnya gini, jangan memberikan pernyataan gitu. Ya, ulama. Ya. Pinter gitu. Ya nyata. Jadi itu yang saya bilang tadi, kita berhadapan dengan realita, Pak. Ya itu akhir zaman. Ya udah. Mau gimana, Pak? Kita ya Bapak bisa mengingkari enggak? Ingkari aja. Bapak bisa mendoakan? Doakan. Ya, gitu saya kira Pak. Okay. Kalau Bapak punya power, silakan lakukan tindakan untuk mencegah kemungkaran itu. Ya sudah, itu bagus itu. Nah itu Bapak nanya aja berarti Bapak peduli udah itu. Bapak nanya aja berarti Bapak sudah peduli. Gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau nggak ada ini di online nanya, ada yang nanya ini. Saya jawab dulu ya, ini kasihan nanya di online nih. Bagaimana menurut Ustadz tentang praktik kawin kontrak yang ada di Puncak? Kawin kontrak itu nikah mut'ah itu. Mut'ah, kalau mut'ah itu dalam Ahlus Sunnah termasuk pernikahan yang batil. Pernikahan yang batal, tidak boleh. Dalam Islam nikah itu niatnya bukan cuma seumur hidup, sampai surga itu niatnya nikah itu. Jadi kalau ada orang nikah dengan niat sehari, seminggu, sebulan, setahun itu tidak boleh. Kalau dituangkan dalam akad, batal akadnya. Kalau tidak dituangkan dalam akad, dalam hati niat, haram pernikahannya. Kenapa kok haram? Karena dia niat hanya untuk mencicip-cicipi. Di Bulughul Maram itu ada hadis bunyinya gini, la'anallahu dawaqina wad dawaqat. Allah melaknati laki-laki dan perempuan yang nikahnya hanya untuk mencicip-cicipi saja. Jadi tidak boleh kalau hanya untuk mencicip-cicipi saja. Jadi nikah kontrak itu Pak, nikah mut'ah
dalam paham kami ahlu sunnah itu termasuk pernikahan yang batil, tidak boleh. Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ruslina. Jika seorang laki-laki yang sudah matang dalam segi usia dan materi minta izin pada orang tua untuk meminang gadis pilihannya, namun tak kunjung melakukannya sedang restu sudah diberi, bagaimana hukumnya? Untuk orang tuanya menurut Islam apakah berdosa jika laki-laki tersebut menikah tanpa didampingi orang tua? Jazakallah khairan. Ini yang laki-laki ya. Jadi hukum menikah itu beda-beda. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, bisa jadi haram. Nikah itu. Tapi asasnya dia sunnah Nabi. Asasnya itu sunnah Nabi. Maka bagi laki-laki yang sudah waktunya menikah, kok tidak segera menikah, kalau kata Sayyidina, dan beliau mampu menikah ya, kata Sayyidina Umar ada dua kemungkinannya, larut dalam kemaksiatan atau lemahnya syahwat. Mohon maaf ya kalau ada laki-laki tidak segera menikah padahal dia mampu untuk menikah, kalau kata Sayyidina Umar itu dua kemungkinannya, larut dalam perbuatan maksiat atau lemahnya syahwat, kata beliau. Tapi dengan catatan kalau dia mampu menikah, kecuali dia nggak mampu menikah, mungkin ya mohon maaf ada satu dan lain hal lah gitu. Makanya saya kenal beberapa kawan bahkan ustadz itu tidak kunjung menikah. Saya nggak mau seudon sih, mungkin beliau ada sisi-sisi dalam dirinya yang membuat beliau tidak sanggup untuk menikah. Ya baik sangka aja lah, nggak usah nuduh macam-macam. Cuman Sayyidina Umar keras mengatakan seperti itu. Maka kalau laki-laki itu sudah merasa mampu untuk menikah dan tidak segera menikah karena larut dalam perbuatan maksiat, itu bisa jadi dia malah larut dalam perbuatan dosa. Maka menikah bisa jadi menjadi wajib hukum bagi dia. Itu seperti itu. Nah, orang tua memang kalau untuk masih bujangan dan masih gadis, itu orang tua harus agak maksa dikit. Makanya Quran menggunakan fi'il muta'addi, wa ankihul ayyama minkum, dorong itu yang masih muda untuk menikah. Beda sama yang sudah menikah. Kalau sudah menikah, Allah nggak terlalu mendorong. Kenapa? Karena nggak usah didorong, udah punya semangat sendiri. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Makanya ayat poligami itu tidak pakai fi'il muta'addi yang wangkihu gitu, enggak. Tapi menggunakan fankihu, nikahilah gitu. Kenapa? Karena orang kalau sudah nikah biasanya untuk kalau punya nyali, tapi itu bisa ya kalau syaratnya itu Pak, nyalinya itu. Nah, tapi kalau untuk atau bujangan itu ada paksa dikit. Kalau nggak dipaksa nggak nikah itu. Kalau bujangan itu, maaf ya, anak-anak bujangan atau yang masih gadis, kalau nggak segera didorong untuk menikah, 25 usia 25 nggak tahu-tahu 30, tahu-tahu 35, tahu-tahu 40. Kalau nggak segera, selak tayangan Pak, mosok umur 40 hanya pakai kencing aja kan nggak asik. Makanya harus didorong untuk apa? Menikah. Kecuali dia cerita sama orang tuanya, "Ma, aku ini bla bla bla." Ya sudah, kalau ada pertimbangan yang dan itu syar'i, ya sudah jangan dipaksa. Dan memang orang tua nggak boleh maksa sih, cuma paling nggak mendorong anak untuk segera menikah. Tapi jangan buat anak panik juga, karena nanti kalau nikah karena panik bahaya juga. Hidup sendiri itu nggak enak, tapi salah pilih istri jauh lebih nggak enak lagi. Iya, hidup sendiri itu nggak enak, tapi salah pilih istri jauh lebih nggak enak lagi. Hidup sendiri itu nggak enak, tapi salah pilih suami itu jauh lebih nggak enak lagi. Gitu ya Bu Rusina ya. Sudah habis. Ada lagi? Cukup, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.